Amun alik ya Berdiri boleh ya? Enak, boleh berdiri kan? Berdiri. Enggak maksudnya. Kalian dengarnya itu maksudnya. Udah lama ya kakak panitia, berapa menit ini? 20 menit. Kultum bukan? Sampai setengah 30 menit. Oh, kirain kuliah 70 menit. Mau itu apa sih? Min muhabbatihi kartara kana jere beko. Syukriya. Kalti kamu merekosi jawabe barokati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kanan kurang kompak, yang kiri kurang serempak. Di belakang ada kareja rambutnya botak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang jawab salam. Ini manggilnya kakak, abang, apa aa? Enak ya? Apa nih? Enaknya apa nih manggilnya deh? Kakak, abang, apa aa? Aduh, jangan ngomong. Mudah-mudahan yang jawab salam saya tadi bisa pergi haji ke Mekah, tawaf di Ka'bah, sa'i baina Safa wal Marwah, bisa ziarah ke makam Rasulullah, bermalam di Mina Muzdalifah, pulang-pulang ke rumah bisa beli sawah, punya rumah megah, mobil mewah, dapat jodoh yang soleh-soleha, mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Aminnya biasa aja. Kasihan sampingnya mau pingsan itu, saking baunya puasa. Harum lah. Oh iya, harum. Tapi kalau kata hadis Nabi, bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih Allah sukai daripada wangi-wanginya rihil misk, baunya misk, atau wangi-wangian yang bisa dipakai kalau mau sholat Jumat atau sholat Idul Fitri. Cuman bukan berarti karena bau di mulutnya orang yang berpuasa itu lebih disenangi oleh Allah, jadi nggak pada sikat gigi. Sikat gigi nggak pada? Hah? Sikat gigi nggak? Sikat kan? Jangan sampai nggak sikat gigi. Ya, yang terhormat, sama-sama kita hormati segenap para alim ulama, tokoh masyarakat yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada beliau semua. Tanpa kawan-kawan panitia yang alhamdulillah telah senantiasa telah menyiapkan segala rentetan acara yang sama-sama kita doakan semoga kata-kata panitianya selalu diberi kekuatan, kesehatan untuk menebar kebaikan. Tak lupa adik-adik sekalian yang saya cintai, yang saya sayangi, tak ada kata atau kalimat yang paling utama selain kita mengucapkan rasa puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat nikmat dan curahan rahmatnya kita dapat berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim
di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah dalam firman-Nya, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Kata Allah, nanti di hari kiamat semua nikmat-nikmat yang telah Allah berikan, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat jasmani dan rohani, besok pada hari kiamat akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikasih mata untuk melihat, alhamdulillah. Dikasih telinga untuk mendengar, alhamdulillah. Semoga kita semua bisa memanfaatkan segala nikmat-nikmat yang telah Allah berikan untuk senantiasa meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Salawat serta salam mari sama-sama kita curahkan kepada baginda Nabi besar kita, manusia yang paling sempurna. Allah sempurnakan jasadnya dan sifatnya, namun beliau tidak pernah merasa dirinya sempurna. Manusia yang paling mulia, Allah muliakan dirinya, namun beliau tidak pernah merasa mulia. Seorang proklamator yang tak pernah naik motor, seorang pelopor belum pernah ke Bogor, tapi namanya selalu tersabar. Siapa lagi kalau bukan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah hingga zaman ilmiah. Kalau kata orang Sundanya mah, who has brought us from the darkness until the lightness. Yang keren ya orang Sunda. Ini orang Sunda apa bukan ini? Alhamdulillah, nggak mungkin nggak banyak yang bisa saya sampaikan. Cuman saya mau tanya, ini kelas berapa aja nih adik-adik? Coba sini ya, kita tanya. Di kelas berapa? 3 SD. Oh iya, namanya siapa? Puasa kan? Puasa, alhamdulillah. Coba ini aja, bosan-bosan. Namanya siapa? Siapa yo? Kelas 3 SMK. Alhamdulillah. Dalam kitab Duratun Nasihin hadis riwayat Abu Daud, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafarin. Talil Quran wa hafidhil lisan mut'imul ji'an wa sha'imu fi syahr Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, surga itu merindukan kepada manusia yang termasuk dalam 4 macam. Yang pertama adalah talil Quran, orang-orang yang sering membaca Al-Quran. Bisa baca Al-Quran? Bisa ya? Orang-orang yang sering membaca Al-Quran. Nah, makanya alhamdulillah sekarang kita sudah berada di momen bulan suci Ramadan. Banyak orang-orang yang berbondong-bondong membaca Al-Quran. Banyak orang-orang yang mengejar target minimal 1 bulan 1 khatam Al-Quran. Ada yang 1 minggu sekali khatam, 1 minggu 2 kali, 2 minggu sekali, tergantung kita. Banyak. Yang penting fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, kira-kira kalau ditanya lebih sering baca status WA atau baca Al-Quran? Nah, ada yang megang WA dulu nih. Kakak-kakaknya yang udah kan cewek-ceweknya Neng, main HP baca WA? Iya. Lebih sering baca WA apa baca Al-Quran? Masya Allah. Coba kakaknya juga di belakang ya, jawab ya. Bantu jawab adik-adik yang lebih sering baca Al-Quran apa baca Instagram? Lebih sering baca Al-Quran
baca buku. Ya, cebuk. Oh, udah nggak zaman kali anak-anak sekarang main Facebook ya? Nggak tahu kali Facebook? Itu zaman-zaman yang kalangan di belakang ya. Oh, TikTok sekarang, masya Allah luar biasa. Astagfirullah. Tadi kalau kata ketua pelaksana harus Al-Qur'annya itu dibaca apa? Ini Iqra, ada yang udah masuk Iqra gak? Udah Al-Qur'an semua bacanya? Masya Allah. Kalangan-kalangannya di belakang beneran. Ada yang masih juz amma, ada di Iqra 6 ya. Kan gitu ya, kalau Rijal ya? Ya. Oh, gitu. Harus sering-sering membaca Al-Quran. Kenapa dalikal kita la raiba fi hudal lil muttaqin. Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia, kitab sucinya para umat muslim, yang dimana bahwa kita sebagai orang Islam itu harus baca Al-Quran. Bacanya aja dapat pahala, apalagi ngehafal, memahami, menafsirkan. Masya Allah. Maka daripada di bulan suci ini kita lebih banyak tidur, belajar online juga sebentar kan. Nah, itu baca Al-Quran minimal kalau bisa setiap ba'da sholat 1 juz, nanti 6 hari atau Al-Quran. Ya. Terus yang kedua, wahafidil lisan, orang-orang yang menjaga lisannya. Orang-orang yang menjaga lisannya. Mana nih yang sering ngecengin temannya, ada gak? Ada gak yang sering moyokin temannya? Nggak ada ini. Masya Allah sekali. Nggak ada. Masya Allah. Paling kakak-kakaknya di belakang yang sering ledek-ledekan. Yang kedua, wahafidil lisan, menjaga lisannya. Nah, maka alhamdulillah ketika hari ini adalah bulan puasa, kita bukan saja puasa menahan lapar, menahan haus, tapi apa? Menahan lisan kita, menahan emosi kita, menahan amarah kita, menahan segala sesuatunya dalam dimensi batinnya kita. Maksudnya apa? Kita harus lebih sabar, lebih ikhlas, lebih baik kepada sesama, enggak mudah tersinggung, lebih legowo, lebih menerima. Jangan cepat marah. Nah, kenapa sih penting banget kita jaga lisan? Karena nanti di akhirat ada orang yang pahalanya segunung, sholatnya rajin, ibadah hajinya berkali-kali, puasanya masya Allah, zakatnya luar biasa. Tapi pas mau masuk pintu surga, lagi jalan masuk pintu surga, ada orang tuk datang. Ya Allah, jangan dulu dimasukkan ke dalam surga. Kenapa? Karena dulu semasa hidupnya di dunia dia sering menyakiti hati saya. Nauzubillah, diambillah tuh pahala sholatnya. Masuk jalan lagi selangkah, ada orang lagi datang, tuk. Ya Allah, jangan dulu dimasukin ke surga. Dulu waktu di dunia dia sering menghina saya. Dicabut lagi pahalanya, terus sampai habis. Karena kenapa? Karena lisannya sering menyakiti hati orang. Berarti kalau mau berbicara, ngobrol, jangan sampai membuat tersinggung hati orang. Berbicara yang baik, berbicara yang sopan, berbicara yang lembut. Karena Rasulullah SAW pun sering mengajarkan untuk membalas kebaikan, membalas dengan kebaikan. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa mut'imul ji'an, orang-orang yang memberi makan orang yang memberi makan orang-orang yang kelaparan, memberi makan orang-orang yang kelaparan. Nah, makanya alhamdulillah bulan Ramadan ini adalah latihan kita, madrasah kita untuk saling
mencintai, saling peduli terhadap sesama. Jadi kalau ada teman-temannya yang belum buka puasa tapi kita udah buka puasa, nah itu diajakin buat buka puasa bareng. Karena kenapa dalam Al-Mu'jam Al-Kabir karangan Syekh Abu Qasim At-Tabrani, Rasulullah SAW bersabda, "Man fatara shaiman falahu mislu ajrahu." Barang siapa yang memberi makan buka puasa bagi orang-orang yang berpuasa, memberi makan orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang berpuasa. Nah, jadi kalau misalkan kita lagi buka puasa terus ada temennya di luar masih sibuk beli gorengan, misalkan harus sibuk nyari bukaan, tapi waktunya udah azan, itu diajakin buat minum dulu, buat buka puasa dulu, ya. Karena kata Nabi, kita bakal mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang berpuasa. Insyaallah. Gitu. Selanjutnya yang keempat, as-shaimu fi syahri Ramadan. Puasa di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah Allah sudah memfasilitasi kita 30 hari, 1 bulan suci Ramadan, bulan yang penuh kemuliaan, bulan yang penuh dengan kesucian, di mana 11 bulan yang lalu kita sibuk bergelut dengan hal-hal yang bersifat duniawi, maka hari ini, bulan ini kita diberi kenikmatan untuk senantiasa belajar memperbaiki kualitas diri, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi adik-adik sekalian, bahwasannya bulan suci Ramadan ini adalah madrasah, sekolah, belajarnya cuma 30 hari. Enggak lama, cuma 30 hari. Tapi manfaatnya, hikmahnya dari kita belajar di bulan suci Ramadan ini, la'allakum tattaqun. Tadi udah dibaca pas pembacaan ayat suci Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi bulan puasa ini adalah madrasah di mana diri kita belajar untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekarang mah paling ini ya, kita puasa tujuannya lebaran, tujuannya THR, ya ada yang gitu kan? Agung, Masya Allah, dan kata Agung itu tujuannya bulan suci Ramadan tujuannya buat dapat THR. Aduh, kak, saya mah kayaknya itu cuma setahun sekali. Kalau lebaran doang saya jadi orang kaya, susahnya miskin terus ya. Kan nggak gitu, kita selalu menjadi orang kaya. Kenapa? Karena kita selalu diberikan nikmat oleh Allah, baik itu nikmat bernafas, nikmat melihat, mendengar, menghirup, semuanya. Yang kata Allah, wa in ta'uddu nikmat Allahi la tuhsuha. Kita tidak bisa menghitung nikmat-nikmat Allah. Wa kana Allahu midana li kalimatir rabbi lana bidal qabla an taqada. Walau jina min mislihi badala. Walaupun tinta lautan menjadi penanya walaupun air laut menjadi tinta untuk menuliskan kalimat-kalimat Allah, maka tidak akan pernah cukup. Jadi puasa di bulan suci Ramadan ada yang udah batal belum? belum. Alhamdulillah. Ada yang batal belum? Kalau apa aja? Udah. Kenapa udahnya? Karena lapar. Karena haus. Sekarang puasa yang berapa? 19 ya? 20. Berarti sekitar masih ada 10 hari atau 11 hari kita untuk berpuasa. Maka harus dimaksimalkan. Ketika banyak orang-orang yang tidak bisa merasakan bulan suci Ramadan tahun ini, tapi kita alhamdulillah masih diberikan nikmat
untuk apa? Untuk merasakan menjiwai segala kemuliaan keagungan bulan suci Ramadan. Itu yang keempat. Tadi apa aja? Surga merindukan 4 golongan manusia. Yang pertama adalah orang-orang yang kedua adalah, yang ketiga adalah mut'imul-ji'an. Apa artinya? Memberi makan orang yang kelak. Yang keempat adalah as-shaim fi syahri Ramadan. Masya Allah ya Rob. Aduh, ini gimana ini? Surga akan merindukan manusia, 4 macam manusia. Yang pertama orang yang membaca Al-Quran. Yang kedua orang yang menjaga lisan. Yang ketiga orang yang memberi makan orang-orang yang kelaparan. Keempat orang-orang yang berpuasa. Mau gak dilindungi nama surga? Mau gak dilindungi nama surga? Mau gak dirindukan sama surga? Bilang sama pacarnya aja pada mau dirinduin, tapi surga gak mau. Gimana ini? Tadi sahur kakak di WA sama Anya Geraldine. Kata Anya Geraldine gini, kenal gak Anya Geraldine? Enggak, Kak. Aduh, di WA sama Anya Geraldine katanya, kakak, Neng kangen, Neng rindu. Terus dibalas sama saya begini, maaf Neng, ada yang lebih merindukan Aa ketimbang Neng. Siapa? Surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan enak kalau kayak gitu ya, dirindukan nama surga. Nah, terakhir kakak ada sedikit apa ya? Ada sedikit kebaikan. Tapi coba ada yang bisa gak sebutin surga merindukan kepada 4 macam manusia, siapa aja? Ada yang berani gak maju ke depan? Ntar dikasih hadiah, 1 dari cewek, 1 dari cowok. Ntar dapat hadiah. Gak bisa? Gak apa tuh aja yang masih maju. Ayo makanya tahun depan. Tunjuk tangan dulu nanti. Saya Kak, boleh gak Kak? Kamu udah gede. Ayo. Hadiahnya aku udah motor. Coba, beneran serius. Yang bisa jawab dapat hadiah. Ya, bener ya. Apa? Motor jaga enggak aku berarti. Coba, abang-abangnya, sini enggak? Hah? Hadiahnya motor. Oh. Ayo maju. Mau? Yang berani. Atau mau tunjuk nih? Bawa aja soalnya udah disiapin. Masa nggak dibagiin kan gitu? Coba, coba. Ayo siapa yang berani? Ya, coba bang. Coba dari kakaknya. Dapat doi. Sini nggak maju ke depan. Kenalin namanya siapa, dari mana, terus sebutin siapa aja sih orang-orang yang dirindukan sama surga. Tadi coba, apa dulu kita namanya? Ya, yang tadi aja, yang tadi disampaikan. Ingatnya aja dah. Yang saya ingat aja yang tadi disampaikan. Oke, sebutin dulu namanya siapa, tas berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mulyana. Oh iya. Tadi tangkapnya tentang apa aja? Ya, tadi disampaikan. Tentang apa aja? Tentang apa aja? Membaca Al-Quran, menjaga lisan, Apa sebutin aja? Makan. Dengan salah belakangan. Nasi padang. Memberi makanan. Nasi padang. Memberikan gorengan.
Dua. Good. Gimana anak-anak yang kelas? Pak, ini kelaparan. Satu lagi. Siap. Anak-anak yang puasa Kelaparan yang puasa di bulan Ramadan. Nanti lagi. Nanti stop. Nanti pas simbolis lanjut lagi. Yes, stop.